Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara penginputan data view dan data variable view menggunakan aplikasi SPSS. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa untuk mengolah data yang kita punya, untuk pertama kita lakukan di bagian variable view ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai 5 variabel untuk saya masukkan di sini. Langsung saja kelompok dosis. Nah, perlu teman-teman ingat juga pada kolom name ini tidak bisa dispasi ya. Ini variabel tidak bisa dispasi, jadi saya menggunakan underscore sebagai spasinya. Kemudian durasi, jika ini jenis kelamin, saya singkat saja. Umur, kemudian jenis perawatan. Nah, sudah, kelima-lima sudah saya masukkan, kemudian ke tipe. Nah, bagian tipe ini, karena kebetulan semua data yang saya punya ini bentuknya numerik, jadi saya numerik. Namun, jika salah satu variabel yang teman-teman punya ternyata dia bentuknya kata-kata saja, dan tidak ada angka di dalamnya, maka perlu diubah ke string, kemudian oke. Namun, karena saya numerik, data saya numerik, jadi saya numerikan semuanya. Kemudian, ke desimal. Nah, desimal ini artinya berapa angka di belakang koma yang akan saya dan teman-teman berikan. Seperti misalnya angka saya 2, berarti 2,00. Nah, 00 ini 2 angka di belakang koma gitu kan. Karena saya ingin angka saya itu bilangan bulat, jadi saya ganti 2 ini menjadi 0. Nah, kemudian ke label. Label ini adalah untuk menjelaskan variabel yang ada di kolom name ini. Seperti kelompok dosis. Nah, apa bedanya dengan label ini dengan yang variabel name tadi, yang di name tadi? Nah, untuk di label ini kita bisa menggunakan spasi dan bisa menulis sebanyak-banyaknya. Jenis, kelamin, umur, jenis perawatan. Kemudian value. Untuk value kita skip dahulu, missing column range. Range-nya artinya itu ini ya, rata. Perataan tulisan. Nah, ini di sini saya ganti menjadi center. Berarti rata tengah ya. Kenapa saya ganti center? Biar terlihat rapi ya, gitu. Kemudian measure ini ada scale, ordinal, nominal. Nah, scale ini dia bentuknya angka murni. Nah, kalau ordinal dia bentuknya data kategorik yang bertingkat, dan nominal data kategorik juga namun dia tidak bertingkat. Nah, untuk kelompok dosis ini dia bentuknya ordinal. Durasi to scale karena dia bentuknya angka murni ya. Jenis kelamin bentuknya nominal. Umur juga scale. Sedangkan jenis perawatan dia nominal. Nah, sudah semuanya variabel yang saya masukkan dan sudah saya sesuaikan di variabel view ini. Kemudian kita masuk ke bagaimana cara penginputan ke data view. Ya. Nah, masuk kepada penginputan data view. Nah, kita klik saja. Nah, bedanya dengan variabel view tadi, kategori atau variabel yang kita punya itu dia bentuknya ke bawah ya. Namun, untuk data view dia menyamping. Nih, bisa teman-teman lihat variabel yang saya punya ini. Nah, kelompok dosis yang saya gunakan itu ada 2 mg, 2-4 mg, dan 5 mg. Jadi, karena saya mempunyai 3 dosis ini, tidak bisa langsung dimasukkan 2 mg, 2-4. Jadi, untuk kelompok dosis perlu saya lakukan coding. Coding ini berarti saya beri kode. Seperti 2 mg saya beri kode 1, 2-4 mg itu saya beri kode 2, dan 5 mg saya beri kode 3. Nah, kemudian karena data yang saya punya ini sebanyak 27 data, masing-masingnya ini ada 9 pasien yang menggunakan. Jadi untuk pasien menggunakan dosis 2 mg ini ada 9 ya. Kita tulis sampai ke angka 9. Nah, kemudian pasien yang menggunakan dosis 2-4 juga ada 9, jadi kita tulis sampai ke 18. Dan selanjutnya itu pasien yang menggunakan dosis 5 mg juga ada 9, untuk itu sampai ke 27. Oke, sudah selesai untuk kelompok dosis ya. Kemudian masuk ke durasi. Durasi ini seperti yang saya katakan tadi, ini dia
bentuknya angka murni, jadi perlu kita masukkan satu persatu. Nah, durasi ini adalah maksudnya durasi tercapainya INR untuk penggunaan dosis sebanyak 2 mg dalam satu hari. Jadi, durasi ini berarti durasi tercapainya INR dengan menggunakan dosis 2 mg ini terjadi di hari ke-34. Kemudian pasien kedua itu hari ke-25, selanjutnya 34, 60, 3, 8, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah kita masukkan yang untuk durasinya ya. Oke, kemudian kita masuk ke jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini ada laki-laki dan perempuan. Nah, untuk itu perlu dilakukan coding juga ya. Jadi sesuai yang saya inginkan bahwa jenis kelamin ini yang laki-laki itu saya beri kode 1 dan perempuan saya beri kode 2. Nah, jadi di sini pasien yang pertama itu adalah perempuan, 2 ya. Kemudian ada laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut ke umur. Nah, untuk umur ini sama seperti durasi, berarti bentuknya itu angka murni. Nah, kita masukkan juga secara manual. Umur ini menunjukkan untuk umur pasien yang menggunakan kelompok dosis yang pertama atau 2 mg ya. Itu pasiennya berumur 20 tahun yang pertama, 43 tahun, 41, 61, 85, dan 61. Oke, selesai ya untuk penginputan data umurnya. Nah, kemudian kita masuk ke penginputan data untuk jenis perawatan. Di sini jenis perawatannya itu ada rawat inap dan rawat jalan. Seperti yang dilakukan untuk kelompok dosis dan JK, jadi untuk jenis perawatan perlu kita lakukan coding ya. Nah, jadi saya ingin membuat kode 1 itu untuk pasien rawat inap, dan yang 2 itu untuk kode pasien rawat jalan. Nah, yang pertama itu pasiennya rawat inap, kedua rawat inap juga, ketiga rawat jalan, inap. Nah, oke. Sudah selesai ya untuk memasukkan data jenis perawatan, juga keempat-empatnya sudah kita masukkan. Kemudian bagaimana kita memunculkan pengkodingan yang telah kita lakukan sesuai dengan kode yang saya inginkan tadi untuk kelompok dosis, JK, dan jenis perawatan. Untuk itu kita perlu kembali ke variabel view. Nah, bagaimana caranya untuk memunculkan coding yang telah kita beri di data view? Kita masuk ke variabel view, kemudian ada values di sini, kemudian di kelompok dosis kita tekan, kemudian di sini. Nah, untuk label 1 saya gunakan untuk 2 mg. Value 2 untuk labelnya itu besar dari 2 mg sampai 4 mg. Add. Value yang ketiga itu untuk dosis 5 mg. Add, kemudian oke. Kemudian jenis kelamin seperti kelompok dosis juga. 1 itu untuk menunjukkan laki-laki, add 2 laki-laki, perempuan, maaf ya, perempuan. Kemudian oke. Nah, untuk jenis perawatan 1 itu untuk rawat inap, add 2 untuk rawat jalan, add oke. Nah, sudah seperti ini, kita kembali ke data view. Nah, sudah muncul bukan seperti yang saya inginkan tadi? Kelompok dosis 1 itu menunjukkan 2 mg, 2 itu 2-4, dan ketiga itu 5 mg, 1 itu laki-laki, 2 perempuan, 7 jenis perawatan, 1 rawat inap, 2 rawat jalan. Nah, misalnya teman-teman sudah melakukan pengkodingan di sini, lalu saat kembali ke data view, masih dalam keadaan di mana dilakukan pengkodingan. Nah, bisa kalian di sini klik view, nah centang di bagian value label ini. Nanti setelah dicentang akan keluar seperti ini. Baik, saya rasa cukup penjelasan untuk penginputan data view dan variabel view pada variabel yang saya punya kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.